Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga sehat selalu untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Mahendra Aswid Chandra Barata SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta rekan-rekan mahasiswa kelompok 2 dan beberapa audiens dari Prodi Pendidikan Ekonomi yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat umur, nikmat iman, serta nikmat kesempatan sehingga tetap bisa mengikuti presentasi via Google Meet hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Aminyatul Rahma, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada siang hari ini dan akan membacakan beberapa peraturan selama presentasi berlangsung hingga selesai. Yang pertama, pastikan mikrofon dimatikan saat presentasi berlangsung, kecuali diminta menghidupkan oleh yang memimpin jalannya presentasi. Yang kedua, pastikan selalu on cam. Yang ketiga, diskusi hanya menampung 3 pertanyaan yang akan dijawab di akhir pemaparan materi. Yang keempat, audiens yang ingin bertanya, paparkan pertanyaan Anda dengan menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Yang kelima, gunakan bahasa yang sopan dan jelas. Dan yang terakhir, hormati orang lain ketika menyampaikan pendapat. Adapun presentator pada siang hari ini adalah dari kelompok 2, yakni Siti Aminatur Rahma, NIM 211D10048, yakni saya sendiri. Poppy Maharani sebagai pemateri 1, NIM 211D10274. Eka Putri Nurwahyuni, pemateri 2, NIM 211D10049, Agisnih Zanubah Karina, pemateri 3, NIM 211D10051. Adapun presentasi pada siang hari ini mengambil tema fungsi bahasa. Terkait dengan rangkaian presentasi, yaitu yang pertama sesi pembukaan, yang kedua sesi presentasi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir kesimpulan atau penutup. Kita memasuki sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Supaya kegiatan kita hari ini mendapat berkah, mari kita buka perkuliahan online hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kita memasuki sesi presentasi yang akan disampaikan oleh kelompok 2 secara bergiliran. Maka dari itu diharapkan kepada rekan-rekan sekalian untuk menyimak jalannya presentasi dengan seksama, sembari menyiapkan tanggapan, masukan, maupun pertanyaan. Baiklah, sesi presentasi kita mulai. Kepada kelompok 2 dipersilakan. Kepada Mbak Poppy Maharani, NIM 211D10274, presentator pertama dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri 1 yang akan menjelaskan tentang fungsi bahasa. Dalam berbagai literatur bahasa, ahli bahasa atau linguis bersepakat dengan fungsi-fungsi bahasa sebagai berikut. 1. Fungsi pernyataan ekspresi diri. Fungsi pertama ini, pernyataan ekspresi diri, menyatakan sesuatu yang akan disampaikan oleh penulis atau pembicara sebagai eksistensi diri dengan maksud menarik perhatian orang lain atau persuasif dan provokatif, membebaskan diri dari semua tekanan dalam diri seperti emosi, melatih diri untuk menyampaikan suatu ide dengan baik, menunjukkan keberanian, confidence, penyampaian ide. Fungsi ekspresi diri itu saling terkait dalam aktivitas dan interaktif keseharian individu, prosesnya berkembang dari masa anak-anak, remaja, dan dewasa. 2. Fungsi komunikasi. Maksudnya, komunikasi tidak akan terwujud tanpa dimulai dengan ekspresi diri. Komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi, yaitu komunikasi tidak akan sempurna jika ekspresi diri tidak diterima oleh orang lain. Oleh karena itu, komunikasi tercapai dengan baik bila ekspresi diterima. Dengan kata lain, komunikasi bersyarat pada ekspresi diri. 3. Fungsi integrasi dan adaptasi sosial. Fungsi peningkatan atau integrasi dan penyesuaian adaptasi diri dalam suatu lingkungan merupakan kekhususan dalam bersosialisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun dalam lingkungan baru. Hal itu menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan sebagai sarana mampu menyatakan hidup bersama dalam suatu ikatan atau masyarakat. Dengan demikian, bahasa itu merupakan suatu kekuatan yang berkolerasi dengan kekuatan orang lain dalam integritas sosial. Yang terakhir, keempat, fungsi kontrol sosial.
Kontrol sosial sebagai fungsi bahasa bermaksud mempengaruhi perilaku dan tindakan orang dalam masyarakat, sehingga seseorang itu terlibat dalam komunikasi dan dapat saling memahami. Dengan kontrol sosial, bahasa mempunyai relasi dengan proses sosial suatu masyarakat seperti keahlian bicara, penerus tradisi atau kebudayaan, pengidentifikasi diri dan penanganan rasa keterlibatan, sense of belonging pada masyarakat. Mungkin sekian dari saya, bisa dilanjutkan dengan pemateri 2. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Poppy Maharani. Kemudian untuk yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Eka Putri Nurwahyuni, NIM 211D10049. Kepada Mbak Eka, dipersilakan. Baik, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri 1. Di samping fungsi-fungsi utama tersebut, Goriscraft menambahkan fungsi lain sebagai pelengkap fungsi utama. Yang pertama adalah fungsi bahasa untuk lebih mengenal kemampuan diri sendiri. Jadi, bahasa selain digunakan sebagai media berkomunikasi, juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan diri sendiri maupun orang lain. Kemampuan seseorang dapat dilihat dari berbagai aspek, salah satunya dari segi bahasa. Kemampuan seseorang menggunakan bahasa yang memadai dapat dilihat dari sistem bahasa yang digunakan. Sistem bahasa yang tepat dapat mempengaruhi pola pikir diri sendiri, bahkan mempengaruhi orang lain. Dari cara berkomunikasi, seseorang dapat mengenal kemampuannya. Dan kemampuan orang lain dalam membangun karakter seseorang harus dapat memahami dan mengidentifikasi kondisi dirinya terlebih dahulu. Ia harus dapat menyebutkan potensi dirinya, kelemahan dirinya, kekuatan dirinya, bakat, kecerdasan, kemampuan intelektualnya, kemauannya, temperamennya, dan sebagainya. Yang kedua, fungsi bahasa untuk lebih bisa memahami orang lain. Maksudnya, bahasa juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengenal kemampuan orang lain. Untuk menjamin efektivitas komunikasi seseorang, perlu memahami orang lain seperti dalam memahami dirinya. Dengan kemampuan orang, pemakai bahasa dapat mengenali berbagai hal mencakup kondisi pribadi seseorang. Potensi biologis, intelektual, emosional, kecerdasan, karakter, paradigma yang melandasi pemikirannya. Tipologi dasar, temperamennya, sanguin, melankolis, koleris, flagmatis, bakatnya, kemampuan kreativitasnya, kemampuan inovasinya, motivasi pengembangan dirinya, dan lain-lain. Yang ketiga, fungsi bahasa untuk belajar mengalami dunia, untuk belajar mengamati dunia, bidang ilmu di sekitar dengan cermat. Maksudnya, bahasa dapat menambah wawasan kita terhadap dampak atau keadaan dunia dengan mengamati keadaan dunia, dapat menambah wawasan seputar dunia dan lingkungan supaya bisa mengetahui dampak atau fenomena apa yang bisa terjadi di dunia dan di lingkungan. Yang keempat, fungsi bahasa untuk mengembangkan proses berpikir yang jelas, runtut, teratur, terarah, dan logis. Maksudnya berpikir secara jelas, tidak ada keraguan dan masuk akal. Yang kelima, fungsi bahasa untuk mengembangkan atau mempengaruhi orang lain baik dan menarik. Maksudnya persuasif dan provokatif, mengajak seseorang untuk berbahasa dengan baik. Yang keenam, fungsi bahasa untuk mengembangkan kemungkinan kecerdasan ganda. Maksudnya, selain kecerdasan berbahasa, seseorang dimungkinkan memiliki beberapa kecerdasan sekaligus. Kecerdasan-kecerdasan tersebut dapat berkembang secara bersamaan. Selain memiliki kecerdasan berbahasa, orang yang tekun dan mendalami bidang studinya secara serius dimungkinkan memiliki kecerdasan yang produktif. Misalnya seorang ahli program yang mendalami bahasa, ia dapat membuat kamus elektronik atau membuat mesin penerjemah yang lebih akurat dibandingkan yang sudah ada. Yang ketujuh, fungsi bahasa untuk membentuk karakter dirinya. Maksudnya, cara seseorang berkomunikasi juga dapat menunjukkan karakternya. Kecerdasan berbahasa memungkinkan seseorang dapat mengembangkan karakternya menjadi lebih baik. Dengan kecerdasan bahasanya, seseorang dapat mengidentifikasi kemampuan diri dan potensi orang lain. Yang kedelapan, fungsi bahasa untuk membangun dan mengembangkan profesi diri. Maksudnya, proses pengembangan profesi diawali dengan pembelajaran, dilanjutkan dengan pengembangan diri. Kecerdasannya tidak diperoleh selama proses pembelajaran, tetapi bertumpu pada pengalaman barunya. Puncak pendakian karir tidak akan tercapai tanpa komunikasi atau interaksi dengan mitra, pesaing, dan sumber pegangan ilmunya. Untuk itu, semua kaum profesional memerlukan ketajaman, kecermatan, dan keefektifan dalam berbahasa, sehingga mampu menciptakan kreativitas baru dalam profesinya. Yang terakhir, fungsi bahasa untuk menciptakan berbagai kreativitas baru. Maksudnya, bahasa sebagai sarana berekspresi dan komunikasi berkembang menjadi suatu pemikiran yang logis, dimungkinkan untuk mengembangkan segala potensinya. Perkembangan itu sejalan dengan potensi akademik yang dikembangkannya melalui pendidikan.
yang kemudian berkembang menjadi suatu bakat intelektual. Bakat alam dan bakat intelektual ini dapat berkembang spontan menghasilkan suatu kreativitas yang baru. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Mbak Eka. Kemudian yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Agisni Zanuba Akarina NIM 211D10051. Kepada Mbak Agis, dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari fungsi bahasa. Fungsi bahasa dapat dikembangkan atau dipertegas lagi ke dalam kedudukan atau posisi bahasa Indonesia. Posisi bahasa Indonesia diidentifikasikan menjadi bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa standar. Keempat posisi bahasa Indonesia itu mempunyai fungsi masing-masing, seperti fungsi bahasa persatuan. Fungsi bahasa persatuan adalah pemersatu suku bangsa, yaitu pemersatu suku, agama, rasa, dan antar golongan, antara. Bagi suku bangsa Indonesia, fungsi pemersatu ini heterogenitas kebinekaan dan dicanangkan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Yang kedua, fungsi bahasa nasional. Fungsi bahasa nasional adalah fungsi jati diri bahasa Indonesia bila berkomunikasi pada dunia luar Indonesia. Fungsi bahasa nasional ini yakni fungsi lambang kebanggaan kebangsaan Indonesia, fungsi identitas nasional di mata internasional, fungsi sarana hubungan antar warga, antar daerah, antar budaya, dan fungsi pemersatu lapisan masyarakat sosial, budaya, suku bangsa, dan bahasa. Ketiga, fungsi bahasa negara. Fungsi bahasa negara adalah bahasa yang digunakan sebagai administrasi kenegaraan, sebagai pengantar resmi belajar di sekolah dan perguruan tinggi, sebagai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bagai negara Indonesia sebagai negara berkembang, dan sebagai bahasa resmi kebudayaan dan ilmu teknologi. Keempat, fungsi bahasa baku, yaitu bahasa baku, bahasa standar, merupakan bahasa yang digunakan dalam pertemuan sangat resmi. Fungsi bahasa baku itu berfungsi sebagai pemersatu sosial, budaya, dan bahasa, sebagai penanda kepribadian bersuara dan berkomunikasi, sebagai penambah kewibawaan sebagai pejabat dan intelektual, dan sebagai penanda ajuan ilmiah dan tulisan ilmiah. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Agisni dan presentator yang sebelumnya. Presentasi baru saja usai, kita simak. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Adapun ketentuan sesi tanya jawab kali ini, moderator hanya membatasi 3 pertanyaan saja kepada para audiens dengan menyebutkan nama dan NIM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Wulida Salma Wardati, NIM 211D165A, kelas 1.1 Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2021. Tanya kepada pemateri 2, bagaimana cara mengoptimalkan kecerdasan ganda siswa dalam pembelajaran aktif? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Salma, pertanyaannya sangat bagus. Kepada para pemateri, mungkin bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Wulida Salma Wardati tentang bagaimana cara mengoptimalkan kecerdasan ganda siswa dalam pembelajaran aktif melalui pendidikan, karena pendidikan merupakan proses pengembangan potensi individu. Potensi yang dimiliki individu akan diubah menjadi kompetensi. Kompetensi mencerminkan kemampuan dan kecakapan individu dalam melakukan suatu tugas dan pekerjaan. Maka dari itu, pembelajaran diharapkan tidak hanya menjadikan siswa memiliki pengetahuan, melainkan juga mampu memanfaatkan pengetahuan itu dalam kehidupan, bahkan menghasilkan pengetahuan sendiri. Salah satu pembelajaran yang mampu mengoptimalkan kecerdasan ganda siswa adalah pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual mampu membuat siswa menghasilkan pengetahuan sendiri dengan membangun gagasan siswa sehingga siswa menjadi kreatif. Apakah jawaban dari saya bisa diterima, Mbak? Mbak Salma, apakah sudah cukup? Sama-sama. Oke. Terima kasih Mbak Eka dan juga Mbak Salma sebagai penanya. Kemudian masih tersisa 2 pertanyaan lagi. Silakan sebutkan nama dan NIM serta paparkan pertanyaan Anda. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, NIM 211D 10050 kelas 1 Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2021. Mohon izin bertanya kepada pemateri 3.
Dari semua fungsi kebahasaan yang telah kita ketahui dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya bahasa digunakan oleh manusia sebagai sarana kita untuk apa saja. Kepada Mbak Agis, mungkin bisa langsung dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Uswatun Hassan. Kesimpulan dari fungsi bahasa ini, kita dapat menggunakannya untuk mengapresiasikan ide dan berkomunikasi tentunya, terus sebagai alat pemersatu bangsa, seperti fungsi yang tadi saya jelaskan. Apakah bisa diterima, Mbak? Bagaimana Mbak Uus? Apa sudah cukup atau perlu tambahan lagi? Ya, bisa. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Uus dan Mbak Agis. Masih tersisa satu pertanyaan lagi. Sebutkan nama dan NIM Anda, serta paparkan pertanyaan Anda. Dan kepada siapa pertanyaan itu ditujukan. Apa yang dimaksud dengan komunikasi dan mengapa bahasa disebut sebagai alat komunikasi? Pertanyaannya ditujukan ke pemateri keberapa, Mbak? Pemateri ke-1, Mbak. Oke, Mbak Poppy Maharani masih ada di Meet. Mungkin bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Yuski. Apa yang dimaksud dengan komunikasi dan mengapa bahasa disebut sebagai alat komunikasi? Bahasa disebut sebagai alat komunikasi karena bahasa dapat digunakan para penuturnya untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Apapun komunikasi dapat diartikan sebagai pertukaran ujaran yang melibatkan dua atau lebih yang masing-masing pihak saling mengutarakan pendapat mereka atau informasi terkait satu topik. Gimana, Mbak? Jawaban saya bisa diterima? Ya, baik, Mbak. Terima kasih jawaban ini. Sama-sama, Mbak. Terima kasih kepada Mbak Yuski sebagai penanya terakhir dan juga Mbak Poppy sebagai presentator yang menjawab pertanyaan terakhir. Baiklah, sesi tanya jawab baru saja berakhir. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada para audiens yang telah memaparkan pertanyaan dan kita masuk ke sesi yang terakhir, yakni kesimpulan atau penutup. Fungsi umum dari bahasa seperti yang kita gunakan sehari-hari adalah untuk berkomunikasi, sebagai bentuk pernyataan ekspresi diri dan sarana untuk beradaptasi sosial. Selain itu, fungsi bahasa sebagaimana dalam masyarakat Indonesia yang majemuk adalah sebagai bahasa pemersatu, serta sebagai identitas nasional. Kita sebagai warga negara Indonesia sudah sepatutnya menggunakan bahasa persatuan dengan sebaik mungkin. Selain sebagai identitas negara, bahasa juga mencerminkan kepribadian seseorang. Saya sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada para pemateri, para audiens, dan mungkin sampai di sini saja presentasi hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini dapat bermanfaat dan dapat diserap ilmunya oleh kita semua. Baik, bisa meninggalkan room Zoom pada para presentator dan juga audiens.